Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan penelitian. Seperti kita ketahui bahwa ada 3 ya pendekatan penelitian: kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau mixed method. Jadi pertanyaan pertama, apa itu pendekatan? Apa itu pendekatan penelitian? Pendekatan penelitian itu apa? Pendekatan penelitian itu sebuah istilah yang digunakan dalam kegiatan riset ilmiah. Istilah yang digunakan mencakup banyak hal di dalamnya. Itu berupa prosedur, mulai dari awal kegiatan riset itu hingga riset itu selesai dilakukan atau riset itu telah dirampungkan. Pendekatan penelitian menggambarkan cara mengumpulkan data, bagaimana cara olah data, dan cara menyajikan data. Intinya bahwa berisi tahapan yang harus dilalui, di mana tahapan akan mengantarkan pada hasil riset yang dilakukan, mengantarkan pada hasil riset yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, posisi dari pendekatan penelitian itu menjadi penting. Oleh karena itu, untuk sampai pada hasil riset yang bereputasi tinggi, ketepatan dalam memutuskan pendekatan merupakan perihal penting. Sebuah rencana riset yang hendak Anda lakukan harus diawali dengan baik. Keputusan Anda yang tepat di awal akan berpengaruh pada kualitas data yang Anda dapatkan. Keputusan dalam memilih pendekatan dianggap penting karena dengan memilih satu pendekatan berarti sama saja Anda telah menentukan jalan penelitian Anda. Dengan kata lain bahwa Anda telah menentukan langkah yang akan Anda lalui. Dengan demikian, Anda telah menyelesaikan satu tahapan penting dalam sebuah rencana riset ilmiah. Yang terpenting di sini adalah keputusan yang Anda pilih. Pendekatan yang Anda pilih haruslah sesuai dengan tema penelitian Anda. Pendekatan itu harus relevan dengan tema penelitian Anda. Pada posisi ini sebenarnya Anda meletakkan sebuah topik penelitian di depan Anda, kemudian memahami topik itu dengan baik, kemudian memutuskan pendekatan mana yang relevan. Posisi ini biasa saja Anda lakukan dengan cepat, tapi bisa juga memakan waktu yang lama. Semakin lama Anda melakukan proses ini, dikorelasikan pada semakin tepat keputusan Anda. Keputusan Anda dalam memilih pendekatan. Sebaliknya, semakin cepat Anda melalui proses ini, dikorelasikan pada peluang keputusan yang salah. Kenapa demikian? Karena proses ini pada dasarnya tidak bisa dilalui dengan cepat. Karena pada proses ini, Anda berinteraksi dengan banyak data. Anda berinteraksi dengan banyak informasi. Pada proses ini, Anda bergaul dengan banyak data. Data yang masih berantakan. Kira-kira seperti itu posisinya. Artinya bahwa dengan durasi waktu yang lama yang Anda gunakan untuk mengumpulkan data,
atau berinteraksi dengan data, maka Anda semakin kaya dengan data, semakin kaya dengan informasi. Pertimbangan penting yang harus dilakukan di dalam memilih pendekatan penelitian adalah berkaitan dengan masalah penelitian. Artinya bahwa masalah penelitian ini berkorelasi dengan pendekatan. Nah, pada posisi ini selalu menjadi perhatian penting bagi seorang peneliti. Sebenarnya dalam sebuah riset itu hanya ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif seperti yang kita sebutkan di awal, pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Kita pahami itu ya, bahwa pendekatan itu hanya ada 3. 3 itu saja, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Pahami dengan baik bahwa hanya ada 3 pendekatan. Ketiga pendekatan itu digunakan dalam kegiatan penelitian. Mungkin Anda pernah bertemu atau menemui perdebatan tentang penggunaannya. Ketiga pendekatan itu. Ada yang memilih kualitatif, ada juga yang memilih kuantitatif, ada juga yang menggabungkan keduanya atau pendekatan campuran. Terkait dengan perdebatan itu, ada juga yang tidak kaku dalam melihat 2 pendekatan itu. Meskipun tidak menutup mata bahwa dalam perdebatan pada postulat itu terkadang peneliti itu mengelompokkan diri, kemudian membentuk kubu saling menolak. Pendekatan kualitatif, ya, jadi pendekatan kualitatif diidentikan dengan kata-kata, wawancara, observasi. Kata-kata wawancara dan observasi ini sangat identik dengan penelitian kualitatif. Nah, sementara untuk pendekatan kuantitatif itu diidentikan dengan angka-angka, instrumen, dengan tanggapan yang tertutup, dan hipotesis. Nah, penelitian kualitatif itu akan menemukan dan memahami makna sebenarnya. Memahami makna individu atau kelompok atau masalah sosial. Tidak diperlukan daftar pertanyaan sebelum turun penelitian, biasanya seperti itu. Desain pertanyaan akan hadir di saat di lapangan. Artinya bahwa proses penelitian itu yang berlangsung di lapangan kemudian memunculkan pertanyaan. Ketika Anda di lapangan, di situ kemudian muncul pertanyaan. Jika Anda di lapangan, tempat penelitian, itu menemui informan. Selanjutnya setelah bertemu informan, kemudian muncul pertanyaan dari Anda. Jika proses yang seperti itu, maka pada dasarnya Anda telah melalui prosedur kualitatif. Jadi desain penelitian kualitatif beriringan dengan proses penelitian, atau proses penelitian yang berlangsung itu sebenarnya menjadi bagian dari proses mendesain penelitian. Dalam sebuah proses analisis data, penelitian kualitatif itu dilakukan dari hal yang khusus, dari yang khusus ke yang umum, atau dikenal dengan istilah induktif. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti melakukan interpretasi terhadap data, menginterpretasikan makna dari data. Semua data yang dikumpulkan di lapangan, intinya di sini caranya induktif. Fokus pada makna dan paham tentang situasi. Sementara untuk penelitian kuantitatif itu sendiri berbeda dengan kualitatif. Sangat berbeda, perbedaannya sangat jelas.
Dalam penelitian kuantitatif, itu lebih pada menguji teori. Dua atau lebih variabel dihadirkan untuk diuji. Melihat sebuah hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Atau antara variabel satu dan variabel dua. Atau variabel lain. Untuk mengukur hubungan variabel, penelitian kuantitatif itu menggunakan instrumen. Nah, setiap pertanyaan diberi skor atau nilai data yang terkumpul, yang telah diberi skor itu, kemudian dianalisis dengan prosedur statistik, biasanya menggunakan prosedur statistik. Dalam pendekatan ini dilakukan dengan cara deduktif. Nah, seorang peneliti memiliki asumsi tentang teori yang akan diuji. Nah, serta yang terpenting generalisasi. Jadi pendekatan ini mampu melakukan menggeneralisasi hasil penelitiannya. Selanjutnya, bagaimana dengan metode campuran? Metode campuran itu menggabungkan keduanya. Kedua data yang dihasilkan itu dijadikan satu. Data yang dihasilkan merupakan data hasil integrasi dari dua pendekatan itu, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Nah, jadi penyatuan data itu disebut dengan mixed method atau metode campuran. Dalam memulai atau merencanakan penelitian, penting dipahami bahwa sebuah pendekatan penelitian itu memiliki perbedaan yang jelas. Nah, pertanyaan apa yang membedakan? Dalam setiap pendekatan penelitian, pada dasarnya memiliki asumsi filosofis. Asumsi filosofis yang berbeda, termasuk prosedur yang berbeda. Di dalam setiap penelitian itu, ada yang namanya persimpangan filosofis. Sehingga dalam menentukan pendekatan penelitian itu harus dilalui dengan identifikasi filosofis. Pertanyaannya, mengapa itu harus dilakukan? Karena itu mempengaruhi kegiatan penelitian. Gagasan-gagasan filosofis ini penting dalam menentukan pendekatan penelitian. Harus mendapatkan dukungan filosofis. Nah, menentukan pendekatan penelitian harus mendapatkan dukungan filosofis. Dalam sebuah rencana penelitian itu melibatkan posisi atau jalur filosofi. Posisi dan jalur desain penelitian yang berbeda, termasuk metode, sehingga seorang peneliti diwajibkan memahami itu dengan baik. Karena asumsi pandangan filosofis itu nantinya akan dibawa dalam aktivitas penelitian. Pentingnya hal itu dikarenakan bahwa sebuah penelitian yang terkait dengan asumsi filosofis, metode atau prosedur khusus nantinya menjelaskan sebuah pendekatan dalam praktik. Ujung dari asumsi filosofis itu adalah sebagai alasan dalam memilih sebuah pendekatan. Artinya bahwa di dalam memilih pendekatan penelitian itu harus didasarkan pada apa yang disebut dengan asumsi filosofis. Sebuah pendekatan yang dipilih dengan tidak didasarkan pada pandangan filosofis tadi, itu adalah sebuah kesalahan besar. Jadi asumsi filosofis atau memahami pandangan dunia filosofis merupakan keharusan dalam memulai penelitian. Dalam sebuah penelitian, ide filosofis itu tidak tampak. Namun karena mempengaruhi pada praktek penelitian, maka dengan sangat terpaksa itu pun harus diselidiki.
pandangan ide filosofis ini ada yang menyebutnya dengan istilah paradigma. Ada juga yang menganggap sebagai sebagai makna seperangkat keyakinan dasar yang memandu tindakan. Setelah memahami asumsi filosofis, seorang peneliti harus menentukan posisi penelitiannya, memposisikan ide-ide filosofis penelitian yang direncanakan. Dukungan besarnya di mana? Berikan penjelasan bagaimana pandangan dunia itu memiliki peranan di dalam membentuk pendekatan. Membentuk pendekatan penelitian yang Anda rencanakan. Pendekatan filosofis merupakan salah satu aspek penting yang terlibat dalam menentukan atau memilih pendekatan penelitian. Terkait dengan siapa saja yang terlibat, apa saja yang terlibat dan memberi pengaruh dalam pendekatan penelitian, selain dari asumsi filosofis, nanti akan silakan ikuti penjelasan di channel saya. Sekian dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.